Berikutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 kembali mencatatkan defisit hingga akhir Oktober di tahun ini. Ya, tapi pemirsa, kabar baiknya defisit kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga Menteri Keuangan yakin era konsolidasi fiskal mulai berjalan. Kementerian Keuangan mencatat penurunan defisit APBN hingga Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit APBN per akhir Oktober 2021 mencapai 548,9 triliun rupiah atau setara dengan 3,29% dari produk domestik bruto. Namun jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu, defisit APBN tersebut menurun. Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN mencapai 764,8 triliun rupiah atau 4,67% dari PDB. Menteri Keuangan menjabarkan defisit hingga Oktober didapatkan dari pendapatan negara yang mencapai 1.510 triliun rupiah atau tumbuh 18,2% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan belanja negara hingga akhir Oktober 2021 mencapai 2.058,9 triliun rupiah atau tumbuh 0,8% dari periode yang sama tahun lalu. Atas capaian defisit yang menurun dari tahun lalu, Menteri Keuangan optimistis era konsolidasi fiskal mulai terjadi dan diharapkan pada tahun 2023 defisit APBN bisa kembali ke angka maksimal 3%. Total defisit kita mencapai 548,9 triliun. Di dalam APBN, total defisitnya tadinya akan didesain 1.006,4 triliun. Jadi 548,9 triliun itu 54,5% dari target defisit APBN. Dibandingkan tahun lalu yang defisit totalnya mencapai 764,8, ini penurunan 28,2%. Drop sangat tinggi. Dan ini adalah menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Sementara itu, untuk menutup defisit, pembiayaan anggaran hingga akhir Oktober 2021 telah mencapai 608,3 triliun rupiah atau turun 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total pembiayaan tersebut baru 60,4% dari target pembiayaan APBN sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu Direktorat Jenderal Pajak akan terus berupaya mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan target dalam APBN tahun 2021. Ya, Dirjen Pajak menjelaskan pihaknya akan menjalankan pengawasan pembayaran massa dan pengawasan kepatuhan, terutama di sektor yang telah tumbuh untuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak. Untuk tetap mengamankan kinerja penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan mengoptimalkan pengawasan pembayaran massa dengan menjalankan dinamisasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi pajak yang hingga akhir Oktober tercatat masih senilai 953,6 triliun rupiah atau tumbuh 15,3% secara tahunan. Iya, di mana realisasi tersebut setara dengan 77,6% dari target penerimaan pajak senilai 1.229,59 triliun rupiah. Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan akan konsisten melakukan pengawasan pembayaran massa pajak, terutama di sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan pesat. Di sisi lain, dengan kurangnya penerimaan pajak sebesar 23,3% dari target Direktorat Pajak, memastikan akan berupaya memperkuat penerimaan hingga akhir tahun, di mana dengan membaiknya sektor komoditas yang tumbuh secara bulanan sangat tinggi, maka diharapkan penerimaan pajak dari sektor tersebut juga meningkat. Bahwa kami prinsipnya tetap berusaha untuk mencoba untuk memenuhi target penerimaan pajak sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang APBN 2021. Upaya yang kami lakukan saat ini konsisten kami melakukan aktivitas pengawasan pembayaran massa dan pengujian kepatuhan MEL. Beberapa sektor memang tadi Ibu Menteri juga sudah sampaikan dalam khususnya untuk di halaman 31 nambah di sana. Beberapa sektor memang menunjukkan yang bagus di tahun 2021 dapat kami angkat beberapa sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan juga khususnya sektor pertambangan yang menjadi pendorong. Ya, menjadi satu hal yang cukup wajar ketika kita kemudian membandingkan pendapatan negara dari sektor pajak ataupun mungkin dilihat dari defisitnya secara year on year tahun 2021 di akhir Oktober dibandingkan dengan akhir Oktober tahun 2020. Ini menjadi hal yang ya wajar gitu ya, karena memang pada saat tahun lalu begitu tingkat kolektabilitas
Dirjen Pajak sendiri terhadap beberapa sektor ini mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Secara performa dari banyak sektor usaha juga ini sangat-sangat terdampak gitu. Makanya sekarang kalau memang dilihat dari tren defisitnya membaik, ya ini memang menunjukkan perbaikan lah ya di berbagai macam sisi gitu. Tapi kalau memang pemerintah ini ingin mengawasi pembayaran pajak gitu ya untuk menambah pendapatan negara, bener nih mungkin dipilih-pilih kira-kira sektor mana aja yang pungutan pajaknya mungkin bisa diperbesar gitu ya, jangan disamaratakan. Mungkin bagi para UMKM atau masyarakat kecil yang memang terdampak pandemi itu nggak bisa disamaratakan untuk bayar pajak secara full misalnya gitu ya, harus ada restrukturisasi ataupun keringanan gitu, Wiki dan Pemirsa.